Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas probabilitas dan statistik. Nah, di kesempatan yang pertama ini, kita akan membahas dulu bagaimana peran probabilitas dan statistik di alam yang penuh keteraturan ini. Materinya untuk probabilitas dan statistik ini disusun untuk insinyur dan saintis ya, untuk contoh-contoh soalnya, penerapannya, contoh kasusnya itu sangat diarahkan ke arah insinyur dan saintis gitu ya, masalah engineering. Kita berangkat dulu dari pernyataan bahwa alam semesta ini adalah diliputi keteraturan. Ya. Misalnya mulai dari bunga ini, posisinya dan lain sebagainya, dan warna-warnanya yang tersedia di alam ya, alami semuanya sudah teratur. Bentuknya, putiknya, batangnya, ada akarnya, ada daunnya gitu. Ya. Seperti ini juga. Misalkan kalau kita tinjau kecepatan rotasi bumi terhadap sumbunya, itu kita bisa hitung sampai dapatkan angkanya ya, 463,880 meter per detik, atau sama dengan 1,36 kalinya kecepatan suara. Atau kalau kita lihat kecepatan revolusi bumi terhadap matahari, itu bisa kita lihat sekitar 100 kali kecepatan suara. Ya, kalau kita lihat lebih makro lagi, lebih besar lagi, kecepatan revolusi matahari mengitari pusat galaksi Milky Way itu, galaksi Bima Sakti itu ternyata setelah dihitung adalah 220 km per detik atau sekitar 700 kali kecepatan suara ya. Nah, kalau kita bayangkan apa yang terjadi kalau salah satu dari gerakan ini berhenti sesaat, sudah banyak yang mengatakan ya kalau bumi berhenti berotasi langsung terjadi tsunami di mana-mana ya, terutama lalu gempa terjadi dan lain sebagainya. Existence is order. Alam semesta adalah keteraturan. Lalu bagaimana probabilitas dan statistika dalam alam semesta yang teratur dan tertata ini? Kalau masih belum yakin juga atas keteraturan dan ketertataan alam ini, mari kita simak pernyataan Sir Isaac Newton ya. Kita lihat bareng-bareng. Ini Sir Isaac Newton. Bagi yang belum tahu, dia adalah bapaknya ilmu fisika ya, bapaknya sains. Salah satu ilmuwan yang paling memberikan kemajuan dalam bidang sains ya. Sir Isaac Newton dalam bukunya The Principia, Prometheus Book, New York 1995 halaman 40-41, yang seharusnya memang buku fisika, namun dia menyatakan tentang keindahan dan keteraturan tata surya ini. Ya, inilah perkataannya ya. Sistem matahari, planet-planet, komet-komet yang amat dan paling indah ini hanya bisa terwujud dari rencana dan kendali suatu wujud. Ya, jadi ada kendali, ada rencana, dia bukan dari acak-acak, bukan dari kebetulan. Ya, suatu wujud yang cerdas dan berkuasa. Seluruh bintang-bintang tetap harus tunduk pada kendali yang satu. Wujud ini mengatur segala hal, tidak seperti jiwa dari dunia, namun seperti raja atas semua. Tuhan yang Maha Kuasa adalah suatu wujud yang kekal, tak terbatas dan sempurna secara mutlak. Dia adalah kekal, tidak terbatas, Maha Kuasa dan Maha Tahu. Existence is
order ya. Alam semesta ini adalah keteraturan, adalah teratur. Kalau kita tinjau energi radiasi matahari, dari permukaannya energi radiasi matahari yang dipancarkan adalah sangat banyak ya. Nolnya aja ada berapa itu? 1, 2, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 ya. Jadi 3,375 dikali 10 pangkat 33 watt ya, energi yang dipancarkan matahari. Namun setelah mencapai permukaan bumi, yang sampai itu hanyalah 0,000000000081% atau ya sangat amat kecil sekali ya, sampai saya tekankan. Ya kalau dihitung di permukaan bumi jatuh ya 1000 watt per meter persegi, yang mana itu sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan energi ya di seluruh dunia. Nah itu kalau tadi kita tinjau secara makro. Kalau tinjau secara dari tubuh kita saja, kalau kita lihat jantung kita, betapa teraturnya ya, sangat teratur. Setiap menit berdetak sekitar 70 kali, kalau istirahat 120 kali, kalau sedang berlari beraktivitas gitu ya, kalau tidur mungkin jadi 60 kali. Tiap hari berdetak sekitar 100.000 kali tanpa lelahnya mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Ya, yang mana setiap hari itu mengangkat ya 1 kontainer darah setinggi sekitar 0,5 sampai 0,7 meter tanpa ada istirahatnya, tanpa ada gangguan ya, sampai berpuluh-puluh tahun lamanya. Sangat awet ya. Coba kita renungkan angka-angka yang tadi kita dapatkan. Ya kita pikirkan aja itu. Apakah kalian bisa mengambil keputusan? Apakah Anda bisa mengambil keputusan? Apakah ada bukti yang cukup tentang adanya keacakan atau kebolehjadian dalam semesta alam ini? Semesta alam diliputi keteraturan. Nah, yang membuat adanya keacakan atau ketidakteraturan itu adalah bagaimana akal kita dan indera kita tidak bisa memahami detail dan hakikat keteraturan tersebut karena otak kita nggak sampai gitu ya. Nah, itulah jawaban dari bagaimana probabilitas dan statistika dalam alam semesta yang teratur dan tertata ini. Ya. Nah, karena tidak ada bukti yang cukup mengenai adanya ketidakpastian, ya, nggak ada bukti yang cukup atas keberadaan keacakan ya secara nyatanya gitu. Yang sebenarnya keacakan itu hanya ada dalam pikiran kita ya. Semuanya pasti teratur dan tertata rapi ya. Tidak ada bukti yang cukup. Ya, dari gunung yang terbentuk dan bumi ini ya. Bahkan sampai burung pun sudah diatur sedemikian rupa ya, agar dia bisa terbang, tidak terlalu berat, tidak terlalu ringan. Ya, jadi ketidakpastian muncul dalam pikiran manusia karena keterbatasan pengetahuan manusia, karena keterbatasan indera kita, karena keterbatasan informasi dan data. Karena hal tersebut belum terjadi, jadi kita nggak akan mungkin dapat datanya dan informasinya ya, karena kejadian tersebut belum terjadi. Disitulah muncul ketidakpastian dalam pikiran manusia. Namun karena sering kita tetap harus mengambil keputusan di dalam situasi seperti itu, atas sesuatu yang kita nggak ada pengetahuan atasnya, atas sesuatu yang kita nggak tahu
tapi kita harus tetap mengambil keputusan. Ya. Atau lebih tepatnya, atas sesuatu yang pikiran kita tidak memiliki pengetahuan yang pasti atasnya. Nah, ini semua membutuhkan suatu kerangka berpikir dan metodologi. Salah satunya adalah kerangka berpikir, probabilitas, dan statistika. Atau gampangnya, setelah penjelasan tadi semua, probstat itu apa? Probabilitas dan statistika itu adalah ilmu tentang hal-hal yang tidak kita ketahui, ya. Pada dasarnya adalah tentang hal-hal yang nggak kita tahu. Ilmu untuk mengakses hal-hal yang kita nggak tahu. Nah, kita membuat dugaan-dugaan atas ketidaktahuan kita itu. Kalau kita udah tahu kenyataannya, ya ilmu ini sudah nggak usah dipakai. Ya ngapain lagi kita ngitung probabilitasnya kalau ternyata sudah ada hasilnya gitu. Sebagai penutup, Albert Einstein pernah berkata, God doesn't play dice, atau Tuhan tidak bermain dadu. Ya, disinilah kita masuk ke dalam pembelajaran kita, yaitu probability without dice, coins and cards. Jadi probabilitas tanpa dadu, koin dan kartu. Kita akan langsung mempelajari penerapan dari probabilitas.